video ini, kami akan menjelaskan karya tulis yang telah kami buat, yang berjudul Dampak Minyak Zaitun Terhadap Perekonomian Spanyol tahun 2017. Dalam karya tulis ini terdapat dua variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat. Minyak zaitun merupakan variabel bebas, sedangkan variabel terikatnya perekonomian negara Spanyol tahun 2017. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai latar belakang mengapa kami memilih judul tersebut, ada baiknya bila kita mengetahui apa itu zaitun. Zaitun memiliki nama ilmiah Olea europaea, merupakan buah kecil yang tumbuh di pohon zaitun, di mana bila buahnya diperas akan menghasilkan minyak. Minyak tersebut kita kenal sebagai minyak zaitun. Minyak zaitun sendiri memiliki banyak khasiat, misalnya untuk pengobatan, kesehatan, maupun untuk kecantikan. Banyaknya khasiat tersebut membuat eksistensi minyak zaitun di kalangan masyarakat cukup populer. Oleh karena itu, kami terinspirasi untuk membuat penelitian yang mengandung unsur minyak zaitun. Untuk negara, kami memilih negara Spanyol. Hal ini dikarenakan Spanyol merupakan negara penghasil minyak zaitun terbesar di dunia. Lalu, kami juga mengambil Andalusia sebagai bahan penelitian kami. Hal ini dikarenakan 75% produksi minyak zaitun yang berada di Spanyol berasal dari Andalusia. Lalu, kami memfokuskan bahasan pada perekonomian. Hal ini dikarenakan produksi minyak zaitun tentunya membawa dampak bagi perekonomian negara, apalagi produksinya merupakan produksi yang terbesar di dunia. Sedangkan untuk tahun, kami memilih tahun 2017. Hal ini dilatar belakangi adanya bencana kekeringan yang terjadi pada tahun tersebut, yang terjadi pada bulan Oktober hingga akhir tahun 2017. Dalam hal ini, kami ingin mengetahui apakah bencana tersebut membawa dampak bagi produksi dan perekonomian Spanyol. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak keberadaan produksi minyak zaitun terhadap perekonomian Spanyol, khususnya di Andalusia. Yang kedua, bagaimana dampak bencana alam kekeringan yang terjadi di Spanyol bagian selatan terhadap produksi minyak zaitun? Teori perdagangan internasional menurut Waladov, dalam perdagangan internasional merupakan proses tukar-menukar berdasarkan kehendak dari masing-masing negara. Ekspor merupakan sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri sesuai dengan perjanjian ekspor negara tersebut. Ekspor dapat berupa barang dan jasa. Lalu ada impor. Impor merupakan tindakan membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di dalam negeri. Lalu ada curah hujan. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi curah hujan. Yang pertama itu jarak dari sumber air. Semakin dekat suatu tempat dengan sumber air, maka curah hujan yang diterima pun akan semakin tinggi, dan juga sebaliknya. Lalu terdapat perbedaan suatu tanah dan perairan. Apabila tanah lebih tinggi dari perairan, maka hujan akan sering terjadi di perairan. Peran sosial merupakan tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Menurut Surjono Sukanto dalam bukunya Dwi, peran sosial pasti dimiliki oleh semua orang, baik yang masih anak-anak maupun sudah dewasa. Contohnya pelajar, guru, dan juga dokter. Di Andalusia ini terkenal sebagai wilayah yang memiliki potensi dalam bercocok tanam, khususnya untuk pohon zaitun. Nah, pohon zaitun ini didukung dengan kondisi alam yang baik di sana, dan juga banyak orang-orang di sana menjadi petani karena memang tempatnya bagus untuk bercocok tanam. Nah, di dalam masyarakat ini seorang petani memiliki peranan dalam bidang produksi. Bidang produksi ini merupakan kegiatan
menghasilkan barang dan jasa. Nah, seorang petani ini berperan untuk merawat sebuah tanaman agar tumbuh menjadi baik dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Nah, dengan hasil dari tumbuhan itu maka akan dijual kepada konsumen dan nantinya akan diolah lagi menjadi suatu barang yang tertentu. Dengan secara tidak langsung petani juga berperan dalam perekonomian negara. Dari tabel koefisien Gini beberapa negara di Uni Eropa dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang hidup di Spanyol termasuk para petaninya itu hidup hampir sejahtera. Selain itu juga kasus ketimpangan sosial dalam negara itu juga tidak terlalu besar. Yang hal ini dilihat dari angka koefisien Gini yang tidak terlalu jauh dari angka 0. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang kami pilih berada di kota Andalusia, tepatnya di Spanyol bagian selatan. Waktu penelitian yang kami lakukan mulai bulan Agustus hingga bulan November 2020. Metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif, yang artinya suatu strategi industri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu studi pustaka. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Dalam penelitian ini, kami menggunakan jurnal serta data-data yang berhubungan dengan rumusan masalah secara online. Populasi dan sampel. Sampel yang kami gunakan ada 4, yaitu produksi minyak zaitun di Andalusia, petani minyak zaitun di Andalusia, gross domestic bruto negara Spanyol pada tahun 2017, dan ekspor minyak zaitun negara Spanyol pada tahun 2017. Populasi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 2 populasi, yaitu minyak zaitun dan data perekonomian negara Spanyol. Slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi produksi. Paparan sinar matahari di Andalusia yang menjadi kuncinya. Hal ini membuat cuaca menjadi hangat. Pohon zaitun cenderung lebih cepat tumbuh di iklim yang memiliki cuaca yang hangat. Terlebih lagi, pohon zaitun ditanam di wilayah pesisir Mediterania dan juga di beberapa dataran tinggi tengah yang memiliki iklim yang sejuk. Maka dari itu, daerah Spanyol adalah salah satu negara produksi minyak zaitun terbesar di dunia karena memiliki berbagai jenis buah dan pohon zaitun yang berbeda-beda di setiap negaranya. Tenaga kerja atau petani yang bekerja di perkebunan zaitun juga meningkat di setiap tahunnya dan juga melimpah karena di kota Andalusia memiliki lahan untuk ditanam pohon zaitun seluas 2,33 juta hektar dan produksi buah zaitun 6,94 juta ton per tahunnya. Sekarang saya akan membahas pengaruh minyak zaitun terhadap perekonomian negara Spanyol. Pertama-tama saya akan membahas dari segi produksinya terlebih dahulu. Di layar sudah ditampilkan gambar data produksi minyak zaitun pada tahun 2011 sampai 2019. Dari data tersebut bisa diketahui bahwa produksi minyak zaitun di Spanyol sebelum terjadinya bencana kekeringan pada tahun 2016-2017 yaitu sebesar 1.285,4 ton. Kemudian yang selanjutnya saya akan membahas dari segi GDP atau Gross Domestic Product. Di layar sudah ditampilkan data GDP Spanyol pada tahun 2009 sampai 2019.
Dari data tersebut bisa dilihat bahwa sektor pertanian hanya mampu menyumbang 2,8% dari total pendapatan produk domestik bruto di Spanyol tahun 2017, yaitu sejumlah 1.758,21 USD. Artinya, di sektor pertanian ini hanya menyumbang 49,229 USD saja. Sektor pertanian tersebut memuat berbagai macam hasil pertanian, salah satunya yaitu produksi minyak zaitun. Berikut terlampir data kegiatan ekspor negara Spanyol tahun 2017. Data tersebut digambarkan secara per bulan, yang dimulai pada bulan September tahun 2017 hingga bulan Agustus tahun 2018. Di mana pada bulan September tahun 2017 atau sebulan sebelum terjadinya bencana kekeringan, ekspor negara Spanyol berhasil memperoleh 28.350,974 US dollar. Namun perlu diingat bahwa nominal tersebut bukanlah nominal keseluruhan dari ekspor minyak zaitun. Hal ini mengingat bahwa data yang tercantum merupakan data ekspor secara keseluruhan. Bencana alam kekeringan yang terjadi pada Spanyol tahun 2017 merupakan bencana alam kekeringan terburuk dalam satu dekade terakhir. Selain itu tercatat juga sebagai bencana alam kekeringan ketiga terburuk setelah tahun 1981 dan 2005. Bencana alam ini tentunya membawa banyak dampak, misalnya sungai-sungai mengering, 1,38 juta hektar are, lahan biji-bijian, bunga matahari, dan zaitun terkena dampaknya. Menurut seorang ahli geografi yang mengetuai Institut Iklim di Universitas Alicante yang bernama George Alsina mengatakan bahwa sudah terlihat perubahan iklim sejak tahun 1980. Namun, hal ini terus meningkat hingga tahun 2000. Hal ini ditandai dengan rendahnya curah hujan, di mana pada bulan Oktober tahun 2016 hingga bulan September tahun 2017, curah hujan yang diterima oleh Spanyol hanya sebesar 12%. Bila dianalisis, ada 3 faktor yang mempengaruhi curah hujan yang rendah, yaitu garis lintang, ketinggian tempat, serta banyaknya wilayah pegunungan. Sebelum melanjutkan analisis lebih jauh, ada baiknya bila kita mengetahui karakteristik dari negara Spanyol. Spanyol terletak di 36 derajat lintang utara hingga 43 derajat lintang utara. Selain itu, Spanyol dikelilingi oleh Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Untuk wilayah daratan, Spanyol tercatat sebagai pemilik wilayah daratan kedua tertinggi di dunia, apalagi di wilayah selatan. Selain itu, Spanyol juga memiliki banyak wilayah pegunungan, di mana rata-rata ketinggian dari pegunungan tersebut berada di angka 610 meter di atas permukaan laut. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa negara Spanyol terletak di antara 36 derajat lintang utara hingga 43 derajat lintang utara. Dari hal ini dapat kita pastikan 2 hal, yakni negara Spanyol memiliki iklim subtropis, dan yang kedua, negara Spanyol terletak jauh dari garis khatulistiwa, di mana pada teori bab 2 disebutkan bahwa semakin jauh suatu wilayah dari garis khatulistiwa, maka curah hujan yang diterima pun akan semakin rendah. Hal inilah yang terjadi pada negara Spanyol. Faktor yang kedua yakni ketinggian tempat. Ketinggian tempat berpengaruh terhadap suhu udara, di mana prinsip suhu udara sendiri berbanding terbalik dengan ketinggian tempat. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udara pun akan semakin rendah. Hal ini berlaku bagi negara Spanyol, yang memiliki wilayah daratan yang cenderung tinggi. Lalu, suhu udara sendiri pun berpengaruh terhadap proses penguapan, di mana suhu yang rendah akan memperlambat proses penguapan. Hal ini pun berpengaruh terhadap curah hujan yang semakin rendah. Lalu, yang ketiga ada faktor banyaknya wilayah pegunungan. Dengan banyaknya wilayah pegunungan ini, maka akan memicu terjadinya peristiwa hujan orografis, di mana udara akan terus menaiki wilayah pegunungan.
Hingga tiba di puncaknya, udara akan mengalami pendinginan, lalu berkondensasi dan terjadilah hujan di atas pegunungan. Setelah hujan tersebut selesai, awan pun akan bergerak turun menuruni pegunungan. Namun, awan tersebut sudah tidak mengandung uap air, sehingga terjadilah peristiwa angin fon. Hal ini memicu wilayah pegunungan dan sekitarnya hanya menerima curah hujan yang sedikit. Sekarang saya akan membahas pengaruh bencana alam kekeringan terhadap perekonomian negara Spanyol. Seperti yang kita ketahui, bahwa telah terjadi bencana alam kekeringan pada akhir bulan Oktober 2017 di negara-negara Eropa bagian selatan, termasuk Spanyol. Ternyata bencana alam ini tuh memberikan dampak negatif, seperti rusaknya hasil panen, sungai-sungai menjadi mengering, dan memicu kebakaran hutan yang besar. Diketahui, sekitar 1,38 juta hektar lahan biji-bijian, bunga matahari, dan minyak zaitun telah terdampak oleh bencana alam kekeringan ini. Dilihat dari hasil produksinya, negara Spanyol yang merupakan negara produsen minyak zaitun terbesar di dunia ternyata mengalami penurunan hasil produksi. Pada pertengahan tahun 2016-2017, Spanyol mampu memproduksi minyak zaitun sebanyak 1.285,4 ton per semester. Sedangkan pada periode 2017-2018, Spanyol hanya mampu memproduksi minyak zaitun sebesar 1.246,5 ton per semester. Artinya, telah terjadi penurunan hasil produksi minyak zaitun sebanyak 38,9 ton di periode 2017-2018. Kemudian, selain di hasil produksi, ternyata Spanyol juga mengalami penurunan dalam kegiatan ekspornya. Pada bulan Agustus 2017, Spanyol mampu melakukan kegiatan ekspor sebesar 27.085,510 USD. Kemudian pada bulan September 2017, Spanyol mengalami kenaikan kegiatan ekspor hingga mencapai 28.350,974 USD. Namun, setelah bencana alam kekeringan terjadi di Spanyol, akhirnya pada bulan Oktober 2017 terjadi penurunan kegiatan ekspor hingga mencapai 26.901,010 USD. Bahkan penurunan tersebut itu pada bulan Oktober tersebut lebih rendah dibandingkan di bulan Agustus 2017. Data kegiatan ekspor yang saya kemukakan tersebut merupakan data kegiatan ekspor secara keseluruhan, artinya bukan merupakan data kegiatan ekspor khusus minyak zaitun. Akan tetapi, bukan tak mungkin jika penurunan kegiatan ekspor tersebut diakibatkan oleh penurunan hasil produksi minyak zaitun, mengingat peran minyak zaitun yang sangat besar di bidang kegiatan ekspor negara Spanyol. Kemudian, saya akan membahas dari segi GDP atau Gross Domestic Product. Di GDP, Spanyol juga mengalami penurunan di sektor pertanian, yaitu sebanyak 0,3% pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016. Kesimpulan yang bisa diambil dari karya ilmiah yang kelompok kami buat adalah bidang pertanian hanya mampu menyumbang 2,8% dari GDP negara Spanyol pada tahun 2017 secara keseluruhan. Artinya, hasil produksi minyak zaitun di negara Spanyol, khususnya di Andalusia, tidak terlalu berpengaruh pada perekonomian negara Spanyol. Justru, bidang jasalah yang memberikan sumbangan terbesar pada perekonomian negara Spanyol. Namun, peristiwa bencana alam kekeringan yang terjadi di negara Spanyol pada akhir tahun 2017 tetap memberikan dampak negatif pada kegiatan produksi. Spanyol mengalami penurunan hasil produksi sebanyak 38,9 ton pada periode 2017-2018 dari periode sebelumnya, yaitu 2016-2017. Bisa dilihat bahwa terjadi penurunan hasil produksi di negara Spanyol pada tahun 2017
yang diakibatkan oleh bencana alam kekeringan yang terjadi di Spanyol pada akhir tahun 2017. Sehingga bisa disimpulkan bahwa bencana alam kekeringan yang terjadi di Spanyol pada tahun 2017 berpengaruh pada produksi minyak zaitun di negara Spanyol, khususnya di Andalusia. Akan tetapi, penurunan hasil produksi tersebut ternyata tidak terlalu memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian di negara Spanyol.